Hyundai dipastikan bakal merakit Kona elektrik di Indonesia pada pertengahan tahun 2024 mendatang. Sebelumnya, Hyundai memang mengungkapkan bahwa bakal merakit mobil listrik di tanah air dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan Ioniq 5 saat ini. Hyundai Indonesia sudah pernah memperkenalkan Kona listrik di Indonesia. Namun perannya digantikan Hyundai Ioniq dan menjadi strategi jitu untuk menggoda pecinta mobil listrik di tanah air. Kini Hyundai akan melakukan penetrasi lain agar bisa lebih menggoda pecinta mobil listrik di Indonesia dengan memastikan akan merakit Hyundai Kona listrik di Indonesia. Seakan tidak puas dengan memperkenalkan Ioniq di Indonesia, Hyundai bakal menambah jajaran mobil listrik mereka untuk pasar Indonesia. Presiden Hyundai Motor Asia Pasifik Lee Yong-taek berencana meluncurkan dan merakit Kona elektrik di Indonesia pada pertengahan tahun 2024. Lee juga menyatakan bahwa Hyundai Kona listrik ini akan menjadi mobil Hyundai produksi Indonesia pertama yang dilengkapi dengan baterai buatan lokal. Hyundai telah lama menargetkan Indonesia sebagai pusat perluasan pasar dalam jangka menengah dan panjang. Lee mengatakan mereka siap berinvestasi di tanah air, mulai dari pembuatan pabrik, infrastruktur pengisian daya, hingga teknologi baterai. Nantinya mobil-mobil Hyundai Made in Indonesia ini bukan hanya diproduksi di dalam negeri, tapi juga bakal diekspor ke luar negeri khususnya kawasan ASEAN. Kami akan menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi dan pasokan baterai di kawasan ASEAN, agar dapat secara efektif merespon berbagai peraturan perdagangan dan berbagai lingkungan industri di negara-negara ASEAN. Untuk mewujudkan hal tersebut, Hyundai diketahui sedang membangun pabrik sel baterai bersama dengan LG Energy Solution di kawasan Karawang New Industry, Jawa Barat. Perusahaan asal Korsel itu mengklaim dapat mengoperasikan pabrikan kendaraan di Indonesia dengan kapasitas produksi hingga 250.000 unit. Pada bulan September, Hyundai Motor juga telah menandatangani nota kesepemahaman dengan Lipo Malls Indonesia untuk memasang stasiun pengisian kendaraan listrik di 52 pusat perbelanjaan mereka di seluruh negeri. Lantas, seperti apa spesifikasi mobil yang bakal dibuat di Indonesia ini dan berapa harganya? Berikut ulasannya. Sebagai mobil listrik, Hyundai Kona memiliki tampilan yang terkesan futuristik. Hal itu terlihat dari desain lampu di RL mobil ini. Desainnya memanjang dari sisi kiri ke kanan dengan aksen parametrik pixel khas Hyundai. Lalu tampak depannya tidak dihiasi dengan grill dan hanya terdapat charging port dan kamera 360. Untuk headlamp, mobil ini disematkan pada ujung kanan dan kiri yang sudah menggunakan LED proyektor. Di bagian bumper depan ada 4 titik sensor parkir yang berhubungan dengan sistem ADAS yang disebut Hyundai Smart Sense. Selain itu, terdapat lubang pendingin dengan aksen parametrik pixel di bawah bumper. Jika dilihat dari samping, mobil ini terlihat memiliki desain perpaduan antara Hyundai Kona terdahulu dengan Ioniq. Terlihat dari guratan yang menyambung dari depan hingga ke samping yang membuat mobil ini semakin gagah dan modern. Kaca spion mobil ini memiliki warna two-tone yang dipisahkan dengan lampu sains yang senada dengan desain di RL. Tak hanya itu, kaca spion juga sudah dilengkapi fitur kamera 360. Lalu pada bagian atas, Hyundai Kona mendapatkan roof rail yang bisa digunakan untuk menambah ruang penyimpanan. Soal dimensi, Hyundai Kona ini memiliki dimensi panjang 4.335 mm, lebar 1.825 mm, dan tinggi 1.575 mm. Sementara jarak sumbu rodanya sepanjang 2.660 mm. Untuk kaki-kakinya, mobil ini menggunakan velg 19 inci dengan desain parametrik pixel. Berpindah ke bagian belakang, Hyundai Kona memiliki desain stop lamp yang mirip dengan kereta. Lalu bagian belakang mobil ini juga dihiasi lampu di RL yang sama dengan bagian depan. Selain itu, mobil ini juga dilengkapi shark fin antena, rear spoiler, dan high mount stop lamp, rear defogger, rear wiper, dan fitur kamera 360 untuk membantu proses parkir.
Masuk ke dalam, kabin Hyundai Kona terasa futuristik berkat kehadiran instrumen cluster yang menyambung hingga head unit. Untuk instrumen cluster, mobil ini sudah digital yang ditampilkan pada layar seluas 12,3 inci. Kemudian ukuran head unit mobil ini juga sama di 12,3 inci. Pindah ke bagian pengemudi, setir Hyundai Kona dilengkapi fitur head steering wheel yang bisa menghangatkan tangan driver saat berkendara di cuaca dingin. Pada bagian kanan dan kiri setir terdapat tombol pengaturan untuk head unit dan instrumen cluster. Kemudian, tuas transmisi mobil ini terletak pada bagian kanan setir. Lalu posisi duduk pengemudi juga lebih fleksibel berkat adanya pengaturan elektrik serta fitur ventilated seat. Beralih ke bagian penumpang, head unit Hyundai Kona sudah didukung Apple CarPlay dan Android Auto. Di bagian tengah terdapat banyak tombol untuk pengaturan AC dan head unit. Geser ke bawahnya ada tombol driving mode serta penyimpanan terbuka multifungsi. Untuk joknya sama halnya dengan kursi pengemudi. Jok penumpang juga dilengkapi pengaturan elektrik dan fitur ventilated seat. Buat menambah kesan mewahnya, mobil ini dilengkapi sunroof. Masuk ke barisan kedua, terdapat kisi-kisi AC di bagian tengah untuk penumpang kanan dan kiri. Di bawahnya terdapat VOD V2L atau Vehicle to Load. Dengan fitur ini, penumpang dapat melakukan pengisian daya untuk berbagai perangkat elektronik, seperti smartphone dan laptop. Tenaga penggerak dibekali paket baterai 48,6 kWh yang menggerakkan motor yang dipasang di depan dengan tenaga 133 horsepower dan 255 Nm. Pengaturan ini memberikan crossover ini jarak tempuh sejauh 322 km serta kecepatan tertingginya 163 km per jam. Saat tiba waktunya untuk mengisi ulang daya, pemilik dapat mengisi ulang daya 10 hingga 80% dalam waktu sekitar 43 menit dengan pengisi daya cepat diisi 100 kW. Di rumah dengan pengisi daya level 2, baterai dapat terisi 10 hingga 100% dalam waktu sekitar 5 jam. Kehadiran mobil ini tentu bakal jadi salah satu mobil listrik yang diperhitungkan di pasaran. Harga Kona elektrik terbaru tampaknya bakal berada di rentang harga yang lebih murah daripada Ioniq 5. Jadi kami akan menggunakan Kona untuk menjangkau segmen yang lain, segmen di bawahnya Ioniq 5. Diperkirakan Kona elektrik terbaru bakal dijual di bawah Ioniq 5 dan berada di kisaran harga 500 jutaan rupiah. Gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit, see you on the next video.